Ruang isolasi. Sunyi di ujung lorong. Koridor dingin rumah sakit terpancar cahaya remang lampu neon. Dentuman detak mesin oksigen hampir tak terdengar mengiringi langkah kaki perawat baru, Nadia, yang menuntun troli obat. Di ujung koridor, pintu kaca bertanda unit isolasi terkatup rapat. Di balik kaca, bayangan ranjang sepi tampak samar. Nadia menahan napas. Riak embun menempel di kaca. Suara alat pengukur suhu berdengung pelan. Tiba-tiba lampu di dalam unit kedip memperlihatkan sosok yang bergerak di pojok ruangan miring, tak utuh. Ia memicingkan mata, tapi bayangan itu lenyap saat lampu stabil kembali. Jantungnya berdegup kencang. Tenang, Nadi, hanya bayangan, bisiknya pada diri sendiri. Karakter dan konflik. Nadia, 25, perawat muda, penuh semangat, baru 1 minggu di rumah sakit ini. Dokter Bima, 40, kepala unit isolasi, tegas, menyembunyikan rahasia gelap. Suster Rini, 30, rekan senior, bersahabat, tapi tampak sering gelisah. Pasien misterius, terkena penyakit langka, wajah tertutup perban, selalu terjaga tengah malam. Awal misteri. Nadia dipanggil dokter Bima untuk shift malam pertama di unit isolasi. Pintu terbuka berderit, aroma desinfektan bercampur logam darah tercium. Di dalam, 6 kamar terpisah jendela pengamat, tapi hanya 1 berpenghuni, pasien misterius itu. Suster Rini menyiapkan obat. Hati-hati, Nadi. Ruang ini berbeda. Nadia mengernyit. Apa maksudmu? Rini menunduk, suaranya hampir berbisik. Setiap perawat yang jaga di sini selalu merasa diawasi. Banyak yang mengundurkan diri setelah kejadian. Sebelum Nadia sempat bertanya, Rini beringsut pergi. Tanda-tanda ganjil. Rekaman CCTV hilang. Saat dokter Bima memutar rekaman malam sebelumnya, layar tiba-tiba berkedip, kemudian hitam. Gangguan teknis, katanya datar. Bisikan di telinga. Tengah malam, Nadia mengganti infus pasien. Tiba-tiba terdengar bisikan lembut, bantu aku, suaranya serak, nyaris tak manusiawi. Nadia menoleh koridor kosong. Goresan di dinding. Di balik tirai jendela kamar, ada goresan huruf seperti dicakar, tinggal, setiap huruf berjarak 1000 ketukan jantung Nadia. Puncak kejadian. Pukul 2.13, monitor jantung pasien misterius flatline. Alarm meraung. Nadia dan Rini berlari masuk. Pasien tampak tenang, napas terhenti. Rini segera melakukan CPR, tapi tubuh pasien dingin, terlalu dingin. Tiba-tiba, lampu unit padam total. Hanya cahaya monitor yang berkedip hijau redup. Suara alat pernapasan terhenti. Keheningan mencekam. Nadia menyalakan senter ponsel. Di sudut ruangan, bayangan putih berdiri menyandar di dinding, wajah tertutup perban sosok pasien yang sudah meninggal. Tubuhnya melayang sedikit di udara. Mata di balik perban gelap, kosong, menatap langsung ke Nadia. Nadia terperangah. Senter gemetar di tangannya. Sosok itu mengulurkan tangan lambat ke arahnya. Tolong, aku terjebak. Suara itu bergema, bercampur dengung mesin. Keputusan berisiko. Nadia mundur, tapi kakinya tersangkut selang infus. Ia terjatuh. Sosok pasien melayang mendekat. Jantungnya seakan berhenti. Dalam sekejap, dokter Bima masuk bersama Rini, menyalakan lampu besar. Sosok itu lenyap. Dokter Bima menatap Nadia tajam. Apa yang kamu lihat? Nadia tergagap. Pasien, dia berdiri. Bima menghela napas, wajahnya berubah muram. Jangan pernah membicarakan ini dengan siapapun. Saat pindah keluar, Nadia melihat rekaman CCTV kembali aktif. Di layar, terlihat dirinya sendiri tergeletak di lantai dengan sosok pasien melayang di atas. Kamera menyorot sudut ruangan lain, pintu penyimpanan alat terbuka perlahan, menampakkan barisan kotak-kotak berisi catatan medis, unknown. Di salah satu kotak, tertulis nama Nadia. Nadia menatap layar, darahnya membeku. Di baliknya, suara langkah kaki menapak pelan, tapi di unit isolasi tidak ada orang lain. Koridor sunyi menyambut Nadia yang tertegun menatap rekaman CCTV.
Napasnya tercekat. Di layar, sosoknya sendiri terkulai di lantai dan tangan pasien misterius merentang di atasnya, seolah menuntun. Detak jantungnya berdentum bukan hanya karena ketakutan, tapi karena namanya terukir di kotak catatan, unknown. Ia tahu, bayang-bayang masa lalu menuntut balas. Penelusuran jejak medis. Pagi menjelang, Nadia mendatangi ruang arsip dengan dokter Bima meski hati kecilnya menolak. Bima membuka laci paling bawah, menarik satu berkas tua berwarna kekuningan. Nama, Nadia Putri. Tanggal lahir, tanggal 12 April tahun 1996. Catatan, pasien isolasi kemungkinan kasus amnesia pasca eksperimen. Dinyatakan meninggal 1997. Mata Nadia melebar. Ini, bukan aku. Bima berbisik, suaranya seret, kamu kembar siam dengan pasien asli. Saat bayi, dipisahkan. Rumah sakit menyembunyikan kecelakaan eksperimen. Nadia terperangah. Kenangan samar tangisan bayi, jeritan perawat muncul dalam benaknya. Ia terjatuh terduduk, arwah yang tak tenang. Malam kedua, Nadia kembali jaga di unit isolasi, sendirian. Bayangan pintu penyimpanan terbuka menganga. Ia berjalan gemetar mendekat, menyorot senter. Di rak, tumpukan kotak, unknown, terbuka. Satu berkas jatuh, foto hitam putih dua bayi terbungkus selimut satu wajahnya. Satu lagi, wajah pasien misterius. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi pelan tapi jelas menggema di ruangan kosong. Suara itu memanggil, "Kak, adik." Nadia menjerit, berlari keluar. Koridor kosong, tapi di lantai, jejak kaki kecil berdarah. Ia mengikuti jejak itu membawa ke pintu ruang operasi lama, kini terkunci rapat. Ruang operasi terlarang. Pintu itu krik saat ia dorong. Di dalam, meja operasi penuh karat. Lampu operasi bergoyang meski tak ada angin. Di dinding, terpampang foto keluarga dokter Bima bersama dua bayi. Salah satu di garis merah, pasien misterius. Nadia paham, eksperimen ilegal menggabungkan sel kembar siam. Satu bayi meninggal, arwah terperangkap. Bayi itu menunggu adiknya yang masih hidup Nadia untuk membebaskannya. Di sudut ruangan, terdengar isak. Sosok bayi berbalut perban muncul, merangkak menuju Nadia. Matanya menatap memohon, "Bawa aku pulang." Suaranya bagai gema di liang kubur. Pertemuan terakhir dengan Bima. Nadia terhuyung keluar, menabrak dokter Bima yang datang dengan senter. "Aku tahu semuanya," bisik Nadia. "Arwah itu bayi kembarmu, yang kau kubur hidup-hidup di eksperimen." Bima menunduk, air mata menetes. "Maaf, demi sains, aku lupa kemanusiaan." Nadia memandangnya tajam. "Sekarang kau harus menebus dosamu." Bima mengangguk, menuntun Nadia kembali ke unit isolasi. "Kita harus ritual pelepasan," ujarnya. Ritual pelepasan arwah. Di dalam unit isolasi, mesin dimatikan, alarm di stop. Hanya senter dan lilin medis di lantai. Bima membaca doa-doa tua, sambil Nadia menaburkan abu steril di lantai, membentuk lingkaran. Bayangan perban menari di dinding. Suara tangisan berganti tangisan tawa anak-anak. Lingkaran mulai berpendar samar. Tiba-tiba pintu unit terpental, sosok pasien misterius melayang di dalam lingkaran, menjerit teredam. Cahaya lilin berkedip cepat. Nadia menggenggam foto bayi kembar bekas catatan menunjukkan pada arwah. "Aku saudaramu. Aku mohon, pergilah dengan damai." Arwah terdiam, sesosok tangan kecil menembus perban, meraih tangan Nadia. Kedua mata kosong itu berkaca-kaca, lalu berkedip satu kali penuh kesedihan. Seketika, tubuh arwah memudar, tertarik ke lingkaran cahaya, lalu lenyap. Lilin padam, keheningan kembali. Dampak setelahnya, lampu unit isolasi menyala normal. Monitor jantung pasien flatline kembali normal dengan detak halus. Nadia terisak di lantai, Bima memeluknya. Keesokan paginya, kotak unknown di ruang arsip hilang seolah tak pernah ada. Berkas eksperimen disita oleh lembaga pengawas, rumah sakit disorot publik. Nadia mengundurkan diri, membawa foto kembarannya.
Ia menanam foto itu di taman kecil dekat makam bayi tak dikenal di kompleks rumah sakit sebagai penghormatan. Epilog, bisikan terakhir beberapa minggu kemudian, Nadia kembali mengunjungi makam. Angin sore berhembus lembut, di permukaan batu nisan, ada jejak tangan kecil bekas perban dan tulisan samar, "Terima kasih, Kak, aku tenang sekarang." Nadia menutup mata, tersenyum sedih. Dari kejauhan, pintu unit isolasi tampak diorama suram namun kali ini sunyi tanpa bisikan.